Yang kedua, ada orang-orang yang rugi ketika gabung di majelis ilmu yang isinya cuma kebanyakan, zaman sekarang nih saya perhatiin ya, cuma kebanyakan cerita khurafat dan hadroh. Hadroh terus. Ceritanya cerita yang gak jelas gitu. Ya, cerita-cerita yang khurafat ini. Ini yang banyak sekarang saya perhatikan. Ya. Kita juga jemaah yang ketiga itu akan rugi akidah kita, ya. Kerugiannya itu berupa kerugian akidah ketika gabung di majelis yang isinya itu justru mengagung-agungkan kuburan di luar syariat dan akidah. Ada jemaah, sekarang banyak orang promosi kuburan. Yang dipromosikan kuburan ini, ahli kuburnya ini punya kesaktian ini, bisa memberikan ini. Siapa yang jarak ke sini, fadilahnya ini. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, nanti saya jelaskan khusus mengenai ziarah gitu. Ya. Yang keempat, kita juga rugi ketika kita gabung di majelis yang isinya sekarang ini banyak. Saya perhatiin, ya. Sholawat sambil diiringin musik terus joget-joget. Dan yang hadir banyak jemaah. Gitu, ya. Perempuannya joget-joget hampir bersatu dengan laki-laki gitu. Padahal sholawat tuh itu. Diiringi musik lagi gitu, ya. Terus yang kelima, kita juga rugi ketika kita gabung di majelis yang cuma isinya itu dongeng, komedi. Banyak nggak yang gitu sekarang? Banyak. Ya. Yang keenam, ya. Siapapun orang itu pasti rugi ketika hadir di majelis ilmu sekalipun majelisnya itu tepat, ya. Mursyidnya bagus, secara keilmuan, secara keakhlakan, secara keadabannya itu juga bagus, ya. Tauhidannya itu bagus gitu. Ya, di majelis ilmu itu, tapi hadirnya itu cuma motivasinya untuk mendapatkan ilmu tapi bukan untuk mengamalkan. Nah, ini bahaya. Jadi kita syarat hadir ke majelis ilmu juga, selain milih-milih yang tadi, kita juga harus mempersiapkan diri bukan hanya untuk mendapat ilmu, tapi untuk juga diniatkan bisa mengamalkan ilmu. Itu jemaah, ya. Nah, ini juga ada fenomena sekarang ini. Majelis, ya, yang harus kita hindari, jangan hadir di majelis itu, ya. Yang kiainya, ustadznya atau mursyidnya itu menjual agama. Kemudian menggadaikan ayat-ayat dan sholawat, tapi tujuannya popularitas dan uang kertas. Uang tujuannya. Ya. Contohnya seperti apa? Ada pengajian dibuka umum, tapi daftar bayar. Ada nggak yang gitu? Ada jemaah. Ya. Saya kaget ketika anak saya ngomong sama saya, Pak, diajak teman hadir di pengajian Ustadz Anu. Gitu. Saya bilang, loh, kan kita ada acara, saya bilang gitu, ya. Kita kan ada acara keluarga, kita mau pergi. Enggak, soalnya Sarah udah terlanjur transfer bayar. Loh, kaget saya. Diajak teman udah terlanjur bayar. Transfer. Kaget saya. Tapi saya nggak mau sebut ustadznya atau ininya, ya. Kaget juga saya gitu. Yang itu jemaah. Itu kalau udah begitu, udah hindarilah. Gitu. Karena apa? Ketika seorang kiai, ustadz, ya, habib atau apapun, yang sudah tujuannya itu adalah untuk mendapatkan harta, pasti harta yang ada di jemaah juga jadi target dia. Kalau dia sudah punya targetnya urusan dunia.
Pasti dunia yang ada di jemaahnya itu juga ditarget sama dia. Saya pernah lihat tuh, ada tokoh, ya, nggak tahu ustadz, nggak tahu kiai, nggak tahu habib, yang terang-terangan minta, ente berapa kasihannya? Ini untuk Rasul nih. Ya Allah, kok Rasulullah dibawa-bawa? Kapan Rasulullah pernah minta uang? Berarti kan kita menjual nama Rasulullah, gitu, ya, jemaah. Itu harus hati-hati.